Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hairani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persepsi. Mari kita simak bersama-sama. Langsung saja kita mulai. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa kita akan membahas tentang persepsi. Terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian persepsi. Yang kedua, faktor mempengaruhi persepsi. Yang ketiga, jenis-jenis persepsi. Yang keempat, proses persepsi. Yang kelima, kesalahan dalam persepsi. Pertama, pengertian persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau bisa disebut proses sensoris. Namun, proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup peninderaan setelah informasi diterima oleh alat indera. Informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna. Hasil interpretasi terhadap rangsangan-rangsangan yang diterima, proses diterimanya rangsang sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Pengertian persepsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hairani, suatu proses yang didahului stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, menurut Robbins, mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka. Yang ketiga, menurut Kreitner dan Kiniki, persepsi ialah proses kognitif yang memungkinkan kita dapat menafsirkan dan memahami lingkungan sekitar kita. Yang keempat, menurut Purwodaminto, tanggapan langsung yang didapat dari serapan ataupun proses manusia dalam mengetahui hal-hal tertentu yang didapatkannya melalui penginderaan. Yang kelima, menurut Maramis, daya dalam mengenal barang, hubungan atau kualitas, serta perbedaan di antara hal-hal tersebut melalui proses mengetahui, mengamati, serta mengartikan setelah indera yang dimilikinya mendapatkan rangsangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal antara lain. Yang pertama, fisiologis. Informasi masuk melalui indera, kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Yang kedua, perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Yang ketiga, minat. Persepsi terhadap suatu objek bervariasi, tergantung pada seberapa banyak energi atau kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. Yang keempat, pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas. Yang kelima, suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku. Mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Faktor eksternal, karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan atau menerimanya. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah: pertama, ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu, dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk memperhatikan pada gilirannya membentuk persepsi. Warna dari objek-objek.
Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit. Yang ketiga, keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan, individu yang lain akan banyak menarik perhatian. Yang keempat, intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan hanya dilihat sekali. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi. Yang kelima, motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. Jenis-jenis persepsi. Yang pertama, persepsi visual. Yang kedua, persepsi auditori. Yang ketiga, persepsi perabaan. Yang keempat, persepsi penciuman. Yang kelima, persepsi pengecapan. Yang keenam, persepsi bicara. Yang ketujuh, wajah. Yang kedelapan, persepsi melalui indera lainnya. Yang kesembilan, sentuhan sosial. Persepsi visual. Persepsi visual bisa didapatkan melalui penglihatan. Penglihatan merupakan kemampuan individu dalam mengenali cahaya dan kemudian menafsirkannya. Indera yang digunakan untuk penglihatan pada tubuh manusia adalah mata. Persepsi auditori. Jenis persepsi ini didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Pendengaran merupakan kemampuan yang digunakan untuk mengenali suara. Persepsi perabaan. Persepsi perabaan merupakan jenis persepsi yang didapatkan melalui indera kulit. Kulit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan subkutis. Kulit memiliki fungsi sebagai pelindung untuk organ-organ bagian dalam, misalnya saja seperti tulang dan otot. Fungsinya sebagai alat peraba yang dilengkapi dengan beragam reseptor yang peka pada berbagai rangsangan yang didapatkan. Selain itu, kulit juga memiliki fungsi sebagai alat ekskresi, mengatur suhu tubuh, dan lainnya. Persepsi penciuman. Persepsi penciuman didapatkan melalui indera penciuman, yaitu hidung. Penciuman merupakan kemampuan dalam menangkap atau merasakan bau. Persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan didapat melalui indera pengecapan, yaitu lidah. Pengecapan merupakan bentuk komoreseptor langsung yang menjadi salah satu panca indera yang ada di tubuh manusia. Indera ini memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi rasa dari sesuatu yang dimakan. Sensasi pengecapan biasanya mencakup rasa manis, asin, pahit, dan asam. Pengecapan merupakan fungsi sensoris di dalam sistem saraf pusat. Reseptor yang ada pada manusia bisa ditemukan pada lidah, langit-langit lunak, epiglotis, dan epitelium faring. Persepsi bicara. Proses dalam bahasa yang didengar, diinterpretasikan, hingga dapat dimengerti. Menurut riset yang ada, persepsi bicara bertujuan untuk memahami bagaimana manusia bisa mendengar dan memahami tentang suara yang berisikan tentang kata-kata serta menggunakan informasi tersebut untuk bisa memahami bahasa yang dibicarakan. Wajah. Persepsi wajah mengacu pada proses kognitif yang mana memfokuskan terhadap penanganan wajah manusia, termasuk diantaranya persepsi mengenai identitas individu serta ekspresi wajah yang digunakan sebagai petunjuk emosional. Sentuhan sosial. Sentuhan sosial adalah bentuk persepsi yang dibentuk saat menerima sentuhan yang berasal dari individu lainnya. Individu yang didapatkan dari individu lainnya akan diterima dan kemudian diproses dengan cara-cara yang berbeda dari informasi sentuhan yang didapatkan melalui interaksi. Persepsi melalui indera lainnya. Jenis persepsi lainnya adalah yang didapatkan melalui indera lainnya, yang mana memungkinkan tubuh manusia untuk bisa melakukan berbagai macam persepsi, seperti keseimbangan tubuh, gravitasi, pembuangan urin, dan feses, hingga yang dirasakan di dalam paru-paru dan kerongkongan. Proses persepsi. Tahap pertama, tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, yaitu proses ditangkapnya suatu stimulus oleh panca indera. Tahap kedua,
tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yaitu proses diteruskannya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui saraf-saraf sensoris ke otak. Tahap ketiga, proses yang dikenal dengan nama proses psikologis, yaitu proses dalam otak, sehingga individu mengerti, menyadari, menafsirkan, dan menilai objek tersebut. Tahap keempat, hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan, gambaran, atau kesan. Kesalahan dalam persepsi. Yang pertama, kesalahan atribusi. Yang kedua, efek halo. Yang ketiga, prasangka. Yang keempat, ilusi kognitif. Yang kelima, ilusi visual atau penglihatan. Yang keenam, emosi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.